Setiap tanda punya makna, setiap peristiwa membawa pesan. Disinilah Primbon berbicara tentang laku hidup dan keseimbangan semesta. Weton Jumat Pahing. Hati sangat peka, doanya nembus langit. Sedulur semua, tidak semua doa terdengar keras. Tidak semua permohonan diucapkan dengan kata-kata panjang. Ada doa yang lahir dari hati yang terlalu peka, hati yang sering menahan, hati yang memilih diam demi menjaga perasaan orang lain. Primbon Jawa menyebut, doa semacam ini justru lebih cepat sampai ke langit. Dan weton yang sering memikul laku seperti ini adalah Jumat Pahing. Tenang di luar, namun di dalamnya penuh getaran batin yang tidak semua orang mampu memahami. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di ruang kebersamaan ini. Di kesempatan kali ini, kita akan membuka satu pembahasan yang jarang disadari pemiliknya sendiri, yakni tentang weton Jumat Pahing. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat, bukan untuk meninggikan diri, namun untuk memahami laku dan beban batin yang telah lama dipikul. Hati yang sangat peka, anugerah sekaligus ujian weton Jumat Pahing. Sedulur semua, dalam Primbon Jawa, tidak semua manusia diberi kemampuan untuk merasakan dengan halus. Dan weton Jumat Pahing adalah salah satu weton yang dianugerahi kepekaan batin tingkat tinggi. Kepekaan ini bukan sekedar perasaan sensitif, melainkan kemampuan batin untuk menangkap getaran halus yang sering luput dari kesadaran orang lain. Orang Jumat Pahing sering bisa merasakan suasana bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Mereka tahu ketika seseorang sedang menyembunyikan kesedihan, ketika sebuah senyuman tidak lahir dari kebahagiaan, atau ketika sebuah hubungan mulai berubah arah. Tanpa dijelaskan, tanpa diberi tanda, Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai rasa sing wis kebuka, hati yang sudah terbuka. Namun sedulur semua, kepekaan seperti ini tidak selalu ringan, karena orang Jumat Pahing tidak hanya merasakan miliknya sendiri, tetapi juga sering ikut menanggung beban rasa orang lain. Ketika orang lain sedih, hatinya ikut berat. Ketika orang lain gelisah, batinnya ikut terganggu. Dan seringkali mereka tidak tahu mana rasa miliknya sendiri dan mana yang sebenarnya bukan. Inilah sebabnya banyak Jumat Pahing terlihat cepat lelah secara batin. Bukan karena fisiknya lemah, melainkan karena hatinya bekerja terlalu keras. Primbon Jawa mengingatkan, orang dengan rasa terlalu peka sering lupa menjaga batas, karena sejak awal mereka lebih sibuk memahami orang lain daripada memahami diri sendiri. Sedulur semua, orang Jumat Pahing juga dikenal mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Nada bicara, tatapan mata, atau perubahan sikap yang samar bisa langsung mereka rasakan. Namun yang membuat mereka istimewa adalah mereka tidak langsung bereaksi. Mereka menyimpan, mencerna, dan mencoba memaklumi. Disinilah kepekaan berubah menjadi ujian kesabaran. Primbon Jawa menyebut banyak Jumat Pahing
belajar menahan perasaan sejak usia muda. Mereka terbiasa mengalah demi menjaga suasana, menutup luka agar tidak merepotkan, dan tersenyum meski batinnya sedang tidak baik. Bukan karena ingin terlihat kuat, tetapi karena takut melukai orang lain. Namun sedulur semua, leluhur memberi pesan penting. Kepekaan tanpa kesadaran diri akan berubah menjadi beban. Jika orang Jumat Pahing terus memendam tanpa menata batin, perlahan akan muncul rasa sepi di tengah keramaian, kelelahan yang tidak diketahui sebabnya, atau perasaan tidak dipahami, padahal ia selalu berusaha memahami. Maka Primbon menegaskan, kepekaan Jumat Pahing adalah anugerah besar, namun harus disertai laku menjaga diri. Belajar berkata cukup, belajar menarik nafas sebelum memberi, dan belajar memahami bahwa tidak semua rasa harus ditanggung sendiri. Sedulur semua, inilah dasar dari segala pembahasan berikutnya. Karena dari hati yang sangat pekar inilah lahir luka yang dipendam, lahir sikap memberi tanpa pamrih, dan lahir pula doa yang sangat jernih hingga mampu menembus langit. Memberi tanpa pamrih, menahan tanpa cerita. Laku batin, weton Jumat Pahing. Sedulur semua, orang yang lahir di weton Jumat Pahing sering menjalani hidup dengan laku memberi yang sunyi. Mereka memberi tanpa menunggu diminta, menolong tanpa menghitung balasan, dan hadir tanpa ingin disebut namanya. Primbon Jawa menyebut laku ini sebagai paring kanthi ikhlas, memberi dengan tulus. Namun sedulur semua, memberi seperti ini bukan karena mereka selalu kuat, melainkan karena hatinya tidak tega melihat orang lain kesusahan. Bagi Jumat Pahing, kebahagiaan orang lain sering terasa lebih penting daripada kenyamanan dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, mereka menjadikan memberi sebagai kebiasaan batin. Orang Jumat Pahing sering menjadi tempat bersandar, didatangi saat orang lain butuh, dicari saat orang lain terdesak, namun dilupakan saat keadaan kembali tenang. Anehnya, mereka jarang menuntut, bukan karena tidak ingin diperhatikan, tetapi karena takut jika permintaannya justru membebani. Primbon Jawa mengingatkan, memberi yang terus-menerus tanpa jeda akan mengikis tenaga batin. Banyak Jumat Pahing yang tidak sadar bahwa dirinya sudah kelelahan. Mereka tetap tersenyum, tetap membantu, tetap berkata tidak apa-apa, padahal di dalam hati mulai kosong. Sedulur semua, orang Jumat Pahing juga pandai menahan cerita. Mereka memilih diam bukan karena tidak percaya, melainkan karena tidak ingin dianggap lemah. Bagi mereka, menyimpan rasa lebih aman daripada menjelaskan perasaan yang sering tidak dipahami. Primbon menyebut laku ini sebagai nyimpen rasa, menyimpan perasaan di dalam. Namun menyimpan terlalu lama tanpa disadari menjadi tumpukan luka kecil yang tidak pernah sembuh sempurna. Luka yang tidak terlihat, namun mempengaruhi cara mereka memandang hidup. Mereka bisa tetap ramah, namun merasa sendirian, tetap peduli, namun lelah secara batin. Sedulur semua, leluhur meninggalkan pesan penting bagi weton Jumat Pahing. Sing isa nulungi wong liya, kudu isa ngopeni awake dewe.
Yang mampu menolong orang lain harus mampu menjaga dirinya sendiri. Memberi bukan berarti mengorbankan diri, dan ikhlas bukan berarti mengabaikan batas. Jika orang Jumat Pahing belajar berhenti sejenak, menarik napas, dan jujur pada dirinya sendiri, maka memberi akan kembali menjadi laku yang menenangkan, bukan melelahkan. Sedulur semua, dari laku memberi tanpa pamrih dan menahan tanpa cerita, inilah terbentuk batin yang dalam, yang kelak akan melahirkan doa yang jernih dan kuat. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Luka yang disimpan dalam diam. Kekuatan sunyi weton Jumat Pahing. Sedulur semua, orang yang lahir di weton Jumat Pahing memiliki satu kebiasaan batin yang sering tidak disadari orang lain. Mereka menyimpan luka dalam diam. Bukan karena lukanya kecil, bukan pula karena tidak terasa, melainkan karena mereka memilih untuk tidak membebani siapapun dengan rasa sakitnya sendiri. Dalam primbon Jawa, laku ini disebut ngempet loro, menahan sakit di dalam batin. Orang Jumat Pahing lebih memilih menguatkan diri sendiri daripada mencari pengakuan atau simpati. Mereka khawatir jika bercerita justru akan merepotkan atau dianggap berlebihan. Sedulur semua, banyak Jumat Pahing yang terlihat tenang dan terkendali, namun di balik ketenangan itu, sering ada peristiwa-peristiwa batin yang tidak pernah diceritakan. Kekecewaan yang dipendam, pengkhianatan yang disimpan rapi, dan rasa lelah yang tidak diberi nama. Mereka memilih tersenyum karena merasa itulah cara paling aman untuk bertahan. Primbon Jawa mengingatkan, luka yang disimpan terlalu lama tidak hilang dengan sendirinya. Ia berubah bentuk, menjadi rasa hampa tanpa sebab, kelelahan yang datang tiba-tiba, atau rasa tidak dipahami meski selalu berusaha memahami orang lain. Namun orang Jumat Pahing jarang menyadari ini sebagai luka. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari hidup. Sedulur semua, yang membuat Jumat Pahing istimewa adalah meski menyimpan luka, mereka tidak berubah menjadi pahit. Mereka tetap peduli, tetap lembut, dan tetap memilih jalan tenang. Primbon menyebut ini sebagai kekuatan sunyi, kekuatan yang tidak ditunjukkan melalui amarah, melainkan melalui keteguhan untuk tidak menyakiti, meski pernah disakiti. Namun leluhur juga memberi peringatan. Luka yang tidak dirawat bisa menggerogoti cahaya batin. Bukan membuat marah, tetapi membuat seseorang kehilangan rasa terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang Jumat Pahing perlu belajar satu hal penting: mengakui luka kepada diri sendiri. Mengakui bukan berarti mengeluh, bukan pula membuka aib, melainkan menyadari bahwa hati juga butuh dirawat, bukan hanya digunakan untuk menguatkan orang lain. Primbon menyarankan laku sederhana, menyepi sejenak, mendekatkan diri pada alam, atau berbicara jujur kepada Tuhan tanpa tuntutan apapun. Sedulur semua, dari luka yang disimpan dalam diam inilah lahir batin yang semakin jernih. Karena hanya hati yang pernah terluka dan bertahan yang mampu melahirkan doa yang tulus dan dalam. Dan pada bagian selanjutnya, kita akan membuka rahasia terbesar weton Jumat Pahing. Doa yang lahir dari hati tenang yang mampu menembus langit. Doa yang nembus langit, kekuatan batin weton Jumat Pahing.
Sedulur semua, tidak semua doa terucap dengan suara lantang, dan tidak semua permohonan disampaikan dengan kata-kata panjang. Dalam Primbon Jawa, ada doa yang justru lahir dari hati yang sunyi dan tenang. Dan weton yang sering menjalani laku ini adalah Jumat Pahing. Orang Jumat Pahing tidak terbiasa meminta dengan tergesa. Mereka lebih sering memohon dalam diam, mengadu tanpa banyak kata, dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Karena batinnya telah lama ditempa oleh kepekaan, pengorbanan, dan luka yang ditahan, doa mereka lahir tanpa pamrih berlebihan. Primbon Jawa menyebut doa seperti ini sebagai sembah rasa. Sedulur semua, sembah rasa bukan tentang indahnya kata, melainkan jernihnya niat. Orang Jumat Pahing jarang berdoa untuk menjatuhkan orang lain, jarang memohon sesuatu dengan kemarahan di hati. Justru karena hati mereka telah lelah, doanya menjadi sederhana, memohon ketenangan, memohon kekuatan, dan memohon jalan terbaik. Kesederhanaan inilah yang membuat doanya ringan dan mudah terangkat. Primbon Jawa meyakini, doa yang lahir dari hati yang tenang tidak terhalang oleh kebisingan batin. Karena orang Jumat Pahing telah melewati banyak fase diam, hatinya terbiasa hening, dan dari keheningan itulah doa mereka memancar dengan daya tembus yang kuat, bukan cepat dengan gemuruh, tetapi tepat dengan kehendak. Sedulur semua, banyak Jumat Pahing tidak sadar bahwa doanya sering terkabul, bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena mereka berdoa tanpa memaksa. Primbon mengingatkan, sing pasrah tenanan luwih cedak marang kawelasan Gusti. Yang benar-benar pasrah lebih dekat pada kasih sayang Tuhan. Namun leluhur juga memberi pesan penting. Doa yang kuat perlu diimbangi dengan laku menjaga hati. Jika orang Jumat Pahing terus memendam luka tanpa membersihkan batin, doanya tetap sampai, namun hatinya sendiri menjadi semakin lelah. Karena itu, berdoalah bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Sedulur semua, inilah puncak dari laku Jumat Pahing. Kepekaan melahirkan kesabaran, kesabaran melahirkan keikhlasan, dan keikhlasan melahirkan doa yang jernih. Doa yang tidak menuntut, tidak memaksa, namun justru menembus langit. Menjaga hati, menjaga berkah. Pesan leluhur untuk Jumat Pahing. Sedulur semua, setelah kita menelusuri kepekaan rasa, laku memberi tanpa pamrih, luka yang disimpan dalam diam, hingga doa yang menembus langit, satu hal menjadi jelas. Weton Jumat Pahing bukan weton yang ringan untuk dijalani, namun weton yang dalam untuk dimaknai. Orang Jumat Pahing sering dipilih alam untuk menjalani peran batin, menjadi penenang, menjadi penyangga, dan menjadi penampung rasa bagi banyak orang. Namun leluhur mengingatkan, peran ini bukan untuk mengorbankan diri tanpa batas, karena hati yang terlalu lelah akan sulit merasakan berkah. Primbon Jawa meninggalkan pesan utama, ati sing resik bakal narik kawelasan. Hati yang terjaga kebersihannya
akan menarik kasih sayang. Maka bagi Jumat Pahing, menjaga hati bukanlah pilihan, melainkan kewajiban batin. Sedulur semua, belajarlah memberi jeda. Tidak semua harus ditolong, tidak semua harus dipahami, dan tidak semua luka harus dipikul sendiri. Menjaga jarak bukan berarti tidak peduli, tetapi bentuk cinta pada diri sendiri. Jika orang Jumat Pahing mampu merawat batinnya, maka kepekaan akan berubah menjadi kebijaksanaan. Memberi akan kembali menjadi sumber kebahagiaan, dan doa yang terucap akan semakin jernih. Karena doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari hati yang tidak terluka oleh dirinya sendiri. Sedulur semua, inilah pesan terakhir dari pembahasan ini. Jumat Pahing bukan untuk dipuji, bukan untuk ditinggikan, melainkan untuk dipahami. Jika panjenengan termasuk weton ini, rawatlah hati panjenengan sebagaimana panjenengan merawat orang lain. Sedulur semua, demikian pembahasan tentang weton Jumat Pahing dengan segala kepekaan dan kekuatan batinnya. Semoga panjenengan yang memiliki weton ini semakin memahami diri sendiri, tidak lagi memendam berlebihan, dan berani menjaga hati sebagaimana panjenengan menjaga perasaan orang lain. Saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan panjenengan. Jika panjenengan memiliki pengalaman, kisah batin, atau kejadian yang dirasakan sebagai Jumat Pahing, Mbah persilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Siapa tahu, cerita panjenengan menjadi penguat bagi sedulur yang lain. Semoga kita semua senantiasa diberi ketenangan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.